kita juara 3. Itu Mobile Legend yang game kan ya? Game, benar. Ada juga ya? Ada juga. Salah satunya teman mahasiswa di Brebes, namanya Mas Doni. Mas Doni itu salah satu peserta Mobile Legend. Nah, ini menang juara 3. Masa pandemi ini 2020 ya. Kegiatan kemasan kita tetap jalan, Mas. Baik internal maupun eksternal ya. Eksternal dan internal tetap berjalan ya. Langsung saja menyapa narasumber dan juga rekan Ian di Studio 2. Halo, selamat siang rekan Ian. Ya, halo, selamat siang rekan Arif. Baik, silakan talk show spesial untuk hari ini bersama UPBCC Purwokerto. Oke, baik, terima kasih rekan Arif dan Rara di Studio 1 Singosari FM Brebes, juga para netizen, para YouTuber, dan siapapun Anda dimanapun Anda. Pada hari ini, hari yang ke-17 ya, hari Kamis, hari Kamis ya. Aduh, hari Kamis, hari yang ke-17 di bulan Desember 2020, musim penghujan. Tetap jaga kesehatan, musim hujan di masa pandemi. Sama-sama kita saling mengingatkan untuk para netizen, para pendengar Singosari FM Brebes, atau siapapun Anda, tetap jaga kesehatan. Dengan protokol kesehatan juga tetap kita laksanakan. Dan pada hari ini Kamis 17 Desember 2020 ya, setelah beberapa kali Universitas Terbuka Purwokerto sudah tampil di Studio 2 ini, namun beberapa kali juga sempat beberapa hari tidak muncul karena adanya lain dan sesuatu hal. Tapi kali ini kembali bincang-bincang seputar Universitas Terbuka Purwokerto nanti akan kita tampilkan untuk Anda. Dan seperti biasa juga, tadi di belakang layar juga Pak Saifruddin, sang narasumber, juga sudah menyampaikan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, juga para netizen, juga para pendengar terutamanya. Sekali lagi, Anda nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber di pesawat telepon 0283 671 636. Sekaligus Anda mau bersalam-salam juga tidak apa-apa ya, bukan hanya request lagu kemudian bersalam-salam. Bahkan Anda juga mungkin bisa menghubungi nomor yang satunya lagi. Nomor satunya berapa ya, Rif ya? Baik, untuk pendengar yang ingin berinteraksi di 671636 atau menggunakan 4511566. Dua-duanya bisa dipergunakan. Oke, luar biasa. Baik pendengar Singosari FM Brebes dan para netizen di mana saja Anda berada, bincang-bincang atau dialog khusus ya, talk show khusus bersama Universitas Terbuka Purwokerto, di mana pada hari ini Kamis 17 Desember 2020 hadir sebagai narasumber ada Bapak Saifruddin Eskom, seperti yang tadi rekan Arif sampaikan. Beliau adalah penanggung jawab kemahasiswaan. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mungkin biar lebih nyantai lagi, dan sekali lagi ya, nanti Anda bisa berinteraksi langsung karena Pak Saifruddin sudah menyampaikan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penelpon, dan 2 nomor tadi sudah disebutkan sama rekan Arif. Ya. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Saifruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ian. Ya, sehat ya Pak Saifruddin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Purwokerto ke Brebes 3 jam. 3 jam. Luar biasa. Ada kendala macet atau apa Anda? Tadi kendaraan memang lumayan cukup ramai Mas. Rame ya? Iya, cukup ramai. Hari apa ini ya? Rame ya? Hari Rabu ya. Kamis ya. Iya. Maksudnya tumben berarti. Tumben, biasanya enggak. Biasanya. Iya. Begitu ya. Tapi alhamdulillah, yang penting Pak Saifruddin lancar, selamat sampai ke Studio 2 Singosari Brebes. Mudah-mudahan juga nanti kembali ke Purwokerto dengan keadaan selamat, lancar dan sehat tentunya seperti sekarang ini. Kelihatan sangat fit ya. Amin Mas. Ya. Jadi pendengar, sekali lagi Bapak Saifruddin Eskom adalah penanggung jawab kemahasiswaan Universitas Terbuka Purwokerto. Kita akan bincang-bincang seputar kemahasiswaan, ada apa dan seperti apa, juga bagaimana kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Terbuka Purwokerto.
Tapi sebelumnya tadi seperti yang saya bilang, tak kenal maka tak sayang, mungkin Pak Syafruddin perkenalkan dulu kepada pendengar Singosari FM Brebes, juga kepada para netizen. Silakan Pak Syafruddin. Oh iya, matur nuwun Mas. Ya. Nama saya Saifuddin. Saya di UT Purwokerto adalah sebagai penanggung jawab kemahasiswaan. Jadi semua kegiatan kemahasiswaan yang menyangkut mahasiswa itu saya bertanggung jawab penuh. Itu banyak sekali sebenarnya untuk mahasiswa atau calon mahasiswa. Di UT Purwokerto itu ada beberapa kegiatan ya, sebenarnya banyak. Cuma untuk lebih singkatnya, untuk lebih cepat dipahami oleh teman-teman mahasiswa, saya bagi menjadi 3, Mas Ian. Tiga kegiatan. Satu, kegiatan kemahasiswaan yang bersifat perlombaan. Nah, UT Purwokerto itu sangat mengapresiasi semua bakat minat mahasiswanya untuk menempuh, istilahnya meningkatkan lebih baik lagi. Caranya gimana? Nah, kalau semuanya seorang mahasiswa UT pengen mengikuti perlombaan di luar kota, baik tingkat provinsi ataupun tingkat nasional ataupun bahkan internasional, itu akan kita support melalui perjalanan. Jadi semamanya dari Brebes nih ya, masuk Brebes nih mau ke Jakarta atau ke Semarang untuk mengikuti perlombaan tingkat provinsi atau nasional. Semua akomodasi akomodasi persiapkan. Jadi dari transport, kemudian akomodasi penginapan, kemudian ada apa namanya uang harian, uang saku ya. Uang saku lah ya Mas ya. Uang saku, kemudian transport, penginapan itu akan kita tanggung oleh UT Purwokerto. Itu kegiatan-kegiatan apa saja itu? Apa saja? Lomba akademik apa non akademik, olahraga maupun seni. Kalau yang non akademik apa itu misalnya? Non akademik kan kayak semuanya seminar, kemudian kita banyak untuk kemudian jurnalistik, kemudian itu banyak sekali untuk itu. Nah ini tapi yang kita tekankan adalah suatu perlombaan yang bersifat pertandingan gitu sebenarnya Mas Ian. Karena kalau dengan adanya kemenangan maka nanti mahasiswa tersebut akan mendapatkan beasiswa. Oh begitu ya? Iya, semuanya Mas Ian nih masuk UT mau ikut lomba karate atau bulu tangkis di Semarang. Nanti Mas Ian berapa hari? 3 hari. Oh berarti transport PP. 3 hari berarti lo hotelnya 2 malam. Kemudian uang sakunya berapa? 3 kali sekian. Nah kemudian Mas Ian itu menang juara 1, maka akan mendapatkan beasiswa 1 semester dari UT Pusat. Itu untuk personalnya langsung? Tidak ada untuk pihak kampusnya, tidak, semua itu hak dari mahasiswa. Semua. Luar biasa. Kalaupun menang, semua dia buat mahasiswa. Jadi kami itu tidak sama sekali memungut sedikit pun dari itu semua. Padahal akomodasi lengkap semua. Dari masalah perjalanan, segala sesuatunya semua. Iya. Luar biasa. Ini menarik sekali ya Pak Syafruddin. Kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan sendiri di Universitas Terbuka untuk masa pandemi ini apa seperti halnya dengan kampus-kampus yang lainnya atau mungkin ada perbedaan? Bagaimana ini mensiasati? Nah ini kita ada ada masa pandemi ini 2020 ya. Kegiatan kemahasiswaan kita tetap jalan Mas. Baik internal maupun eksternal ya. Eksternal dan internal tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Jadi semuanya kayak Kemendikbud itu lomba poster dan cerita opini mengenai COVID ini. Itu tingkat kementerian. Kemudian ada Pilmapres berprestasi. Kemudian ada lomba menyanyi ataupun lomba-lomba yang kayak Peksiminas. Apa itu? Pekan semacam seni dan untuk mahasiswa tingkat nasional. Kita ikut kebetulan dari Mbak Hanifah itu kita ikut. Caranya gimana? Caranya merekam video kirim ke sana gitu. Kemudian kita ada namanya, saya kan tadi bilang Mas Yan, di UT itu ada 3 kegiatan ya. 1 perlombaan, non perlombaan dan dispor seni. Bisa dijelaskan satu persatu itu. Satu persatu nggih. Kita karena kita udah ke sistem pandemi, kita ke dispor seni nggih. Dispor seni kita sudah terlaksana 3 tahun.
Tahun 2018 kita perlombaannya ada di UT Pusat, di UTCC, Convention Center di UT Pusat, itu di Pamulang ya, di Pamulang. Di Pamulang itu Jakarta. ikutnya Tangerang Selatan, itu kita Banten, sebenarnya gitu Mas ya. Nah itu untuk saya cerita untuk 2018, 2019 kita itu mengakomodasi semua kegiatan yang ada di UT Pusat. Nah, caranya gimana? Jadi sebelum kita bawa atlet ke pusat, kita harus melalui seleksi. Nah, kalau saya seleksinya secara administrasi. Setelah administrasi nanti ada proses namanya bimbingan atau pelatihan kepada mas tersebut. Semuanya gini Mas, semuanya biasa seleksi secara administrasi itu saya akan pilih orang-orang spesial memang dari semua itu secara administrasi. Oh si Mas Ian itu pernah tingkat nasional, oh Mas ini tingkat daerah, pasti akan pilih nasional dong. Gitu. Nah kemudian ada lagi semuanya Mas Ian ternyata ada lagi satunya, sama-sama tingkat nasional. Udah kita pertandingkan, kita pilih yang baik dari yang terbaik. Itu untuk seleksi di Purwokertonya. Nah setelah itu setelah selesai kita selesai, kemudian kita coba setelah selesai seleksi kita proses pembimbingan. Kita bimbing dari A sampai Z, mau sampai benar-benar atlet itu siap untuk bertanding. Kayak semacam prepare dulu ya segala sesuatu. Iya, akan kita pantau kapan latihan. Jadi atlet ini punya jadwal latihan. Jadwal latihan saya pantau. Saya mau kalau di luar kota kapan nih mau latihan, saya pantau. Saya butuhkan foto bla 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 gitu. Dan akan kita monitoring bahwa itu Mas tersebut melakukan pelatihan. Karena gini Mas Ian, kenapa saya ketat sekali? Karena di pusat itu kan itu seluruh Indonesia ya. Di Sportseni itu adalah tujuannya mempertemukan secara fisik di seluruh masa UT melalui ajang bakat dan minat, diskusi ilmiah, pekan olahraga dan seni. Itu. Jadi nanti akan ketemu dari Aceh, Ambon, kemudian Kupang, itu Syafruddin, jadi satu. Mohon maaf ini Dengan Sari. Ya, nanti kita halo, lanjutkan. selamat siang. Mungkin headphone-nya bisa digunakan biar lebih jelas. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Santi Kaligangsa, Mbak. Mbak Santi Sartika bukan ya? Bukan. Mbak Santi Bayu Putra bukan juga. Silakan Mbak Santi. Ada tadi di mana Limbangan? Kaligangsa. Oh, Kaligangsa. Iya. Kaligangsa. Iya, silakan Mbak Santi sama Pak Syafruddin Eskom. Ini tentang kemahasiswaan ya, Pak? Betul sekali Mbak Kalau Santi. untuk pendaftaran mahasiswa baru itu kapan ya, Pak? Pendaftaran mahasiswa baru. Terus biasanya itu lewat online atau berkas langsung ke sana ke UT Purwokerto? Oke. Begitu. Itu aja, Pak. Makasih. Terima kasih Mbak Santi di Kaligangsa. Mungkin tadi ada yang mau dilanjutkan dulu atau mau jawab? Jawab dulu aja. Oke, silakan Pak Syafruddin. Jadi gini Mbak Santi, untuk masa pandemi kita pendaftarannya melalui online ya. Pakai sia.ut.ac.id. Nah, nanti pendaftaran itu bisa melalui web tersebut, tapi sebelum masuk ke web tersebut melalui pendaftaran sebagai SIA dulu, kemudian itu mendaftar sebagai masuk UT. Nanti dipersiapkan kayak scan ijazah, foto, kemudian daftar formulir pendaftaran itu bisa di-download di ut.ac.id. Itu ada formnya di situ, di-download, ditulis, di-scan, di-upload. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk kemudian pilih jurusannya apa gitu. Kita di UT itu ada 4 fakultas ya Mas ya. Ada 4 ya. Vekon, FISIP, FST, kemudian FKIP. Nah, ini Mbak Santi ini minatnya kemana gitu. Nah, di Vekon kita ada akuntansi, ada manajemen, di FISIP kita ada ilmu perpustakaan, ada ilmu pemerintahan,
ada administrasi negara, kemudian ada Hakum, kemudian di FST kita ada PWKL, kemudian ada biologi, gitu, ada pertanian, kemudian di FKIP itu ada banyak keguruan ya, PAUD atau PGSD atau pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris itu ada. Nah, kita juga ada S2-nya, Mbak. Kita ada S2 ya. Untuk S2-nya itu ada yang FPDR. S2-nya dipending dulu. Nggih, siap. Ada telepon lagi. Nggih, kita terima siap. dulu ya. Nggih. Nanti S2 dilanjutkan. Siap, Mas. Oke, halo. Assalamualaikum, selamat siang, Mas. Bapak dengan siapa di mana? Selamat siang juga. Iya. Ini saya mau tanya ini Pak. Iya, dari siapa, Mas? Abidin Pak. Abidin di mana, Mas Abidin? Abidin di Brebes. Abidin di Brebes. Silakan Mas Abidin sama Pak Saifuddin langsung aja bisa dipakai Pak Saifuddin ya. Kalau dalam situasi pandemi ini, kemudian mau legalisir di UT itu apa melalui aplikasi bisa online apa langsung datang ke sana ya Pak ya? Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mas Abidin di Brebes ya. Tadi Mbak Santi bisa dilanjut jawaban untuk Mbak Santi di Kaligangsa yang S2-nya silakan. Oke. Jadi Mbak Santi kita ada punya program S2 ya. Itu untuk yang guru SD nih Mas ya. Itu ada MPDR. Ini S2-nya MPDR itu untuk khusus guru SD itu. Kemudian kita untuk manajemen itu ada juga. Kemudian untuk administrasi publik juga ada. Kemudian matematika juga ada, bahasa Inggris juga ada, dan perikanan juga ada, lingkungan dan perikanan. Kita ada S2. Ada perikanan juga. Ada perikanan juga. Itu satu semesternya kurang lebih 7.450.000 untuk biaya SPP-nya per semester. Itu hanya 4 semester. Nah, kemudian untuk S3 kita juga ada administrasi publik dan ilmu manajemen. Oh, ada S3-nya juga. Ada doktornya kita. Tapi untuk doktor ini hanya Surabaya dan Serang dulu karena ini masih memasuki tahun kedua. Tapi tidak mau kemungkinan kalau masih mencukupi di Purwokerto kita bisa mengadakan kelas S3. Begitu. Karena minimal itu 15 mahasiswa. Berarti kalau ada yang mau ngambil di S3 nanti diarahkan ke Surabaya sama Iya, Tangerang. bisa. Karena sini online. Oh iya betul. Tapi kalau Purwokerto mau buka berarti kita harus punya minimal 15 mahasiswa. Halo. Gitu. Oke, sebelum ke ini tadi Mas Santi sudah cukup mungkin. Nanti ke Mas Abidin. Sebelum ke Mas Abidin kita terima telepon lagi. Silakan. Pak Saifuddin silakan untuk memonitor. Tadi kayaknya ada penelpon ya. Iya yuk. Putus kayak Bayu sama pacarnya nih ya. Oke, Mas Saifuddin ke Mas Abidin. Mas Abidin untuk masa pandemi seperti ini, Mas Abidin itu bisa melakukan legalisasi melalui pos. Jadi kita online nggak bisa karena kan kita harus tanda tangan ya Bapak Kepala ya. Tanda tangan dan tanda tangan secara fisik, jadi tidak bisa dipakai secara daring ya, nggak bisa itu. Nah itu melalui pos, kemudian nanti Mas Abidin bisa saya kirimi untuk billingnya. Jadi untuk 15 lembar transkrip nilai dan ijazah itu 15, 7 dan 8. Kemudian nanti ada biayanya 50.000. Nah itu nanti untuk setelah sampai ke sana kita tanda tangan Bapak Kepala, itu harus Bapak Kepala, nggak boleh diwakilkan, dicap. Kemudian kami juga harus melakukan koreksi. Karena takutnya kami perlu waspada banyak ijazah-ijazah yang aspal gitu. Iya, kita klarifikasi dulu bahwa ini benar, oke. Setelah benar akan dilaksanakan penandatangan oleh Pak Adi, kemudian kita kirim sesuai dengan alamatnya Pak Abidin seperti itu. Nah nanti untuk billingnya bisa saya infokan, billingnya sekian, nanti bisa dibayar di bank. Di bank itu bisa melalui online juga kan gitu. Iya. Oke, Pak Saifuddin ya, ini memang saya coba bikin lain daripada yang lain. Ada telepon lagi? Oh, bukan. Itu mungkin agak dikencengin ya pakai headphone juga. Oh ada ya, coba ini silakan. Ya halo, dengan siapa di mana Mbak? Sudah pernah kuliah di sana, kemudian setelah itu berhenti. Iya, halo. Iya, dengan Mbak siapa di mana? Dengan Ari di Banjarharjo. Mbak Ari. Iya. Oke, silakan Mbak Ari.
Iya, ini mau nanya, kalau misal kita pernah kuliah di universitas terbuka, kemudian kita berhenti di tengah jalan. Nah, kalau misal mau mulai lagi, itu kita tinggal melanjutkan atau kita harus mengulangi lagi dari awal, dan bagaimana sistem administrasinya? Oke. Begitu Mbak Ari? Ya, terima kasih Mbak Ari di Banjarharjo. Tahu Banjarharjo ya, Pak Saifuddin? Banjarharjo salah satu dari 17 kecamatan ya, di Ketanggungan. Ketanggungan. Iya. Kita tahu Ketanggungan. Dekat Ketanggungan. Silakan Mbak Ari dijawab Pak Saifuddin. Siap. Iya. Mbak Ari, apabila Mbak Ari sudah pernah mengikuti kuliah, kemudian berhenti karena sesuatu, itu kalau waktunya kurang dari 2 tahun, itu bisa melanjutkan. Jadi tinggal registrasi ulang, kemudian langsung melanjutkan kuliah. Itu pakai SIPAS ataupun non SIPAS. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 tahun non aktifnya, maka harus mulai dari awal gitu. Karena memang ada ketentuan seperti itu, Mas Ian. Ya, itu kalau SIPAS kan tinggal membayar, semuanya banyak paketnya SIPAS itu bisa PGSD ataupun PG PAUD. Nah, itu semester 8 nanti bayar billing bolongnya saja. Jadi gini Mas, kita mengenal billing bolong. Billing bolong gini, semuanya Mbak Ari ini kuliah 5 semester semuanya ya. Pada semester ketiga karena alasan tertentu Mbak Ari tidak bisa ikut perkuliahan di semester 3. Kemudian di semester 5, di semester 4 ikut. Semester 5 ikut. Nah, kemudian untuk mengambil mata kuliah yang di semester 3, dia hanya membayar paket bolong, paket aja gitu. Apa itu yang bolong? Bolong itu jadi yang cuti lah sebenarnya. Gitu. Paket bolong ya. Jadi harusnya terus kan ini jadi tidak ada, namanya kami menyediakan paket bolong gitu aja. Jadi bisa Mbak Ari untuk melanjutkan lagi tanpa harus membayar administrasi, tapi langsung ke registrasi mata kuliah. Begitu. Iya. Oke, Mbak Ari ya, terus Mas Abidin juga Mbak Santi, termasuk nanti yang lainnya juga di 02836716636 nanti bisa bertanya langsung dengan Bapak Saifuddin Eskom, penanggung jawab kemahasiswaan Universitas Terbuka Purwokerto. Saya juga mau kirim-kirim salam ya untuk para pelanggan bakso Kimin nomor 2 di Nusantara ya. Untuk semua pelanggan bakso Kimin semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang. Mudah-mudahan siang yang menyenangkan, sudah mulai redup kembali ya. Iya, suasananya redup ya, agak sejuk nih. Lebih sejuk lagi di dalam nih ya, karena ber-AC. Mas Safaat yang ada di Bapeda juga selamat siang. Kemudian untuk yang ada di KPU Mas Reza dan kawan-kawan, Mas Ahmadnya juga. Kemudian untuk Mas Dani yang ada di Telur Bakar, bersama para pelanggannya juga selamat siang. Pak Saifuddin, ini yang menarik tadi Pak Saifuddin sampaikan bahwa di masa pandemi kegiatan eksternal maupun internal ya itu tetap bisa dilaksanakan. Apakah tidak ada kendala dengan kegiatan-kegiatan tersebut Pak Saifuddin? Insya Allah nggak ada. Jadi kami tetap komunikasi dengan para mahasiswa. Jadi seandainya ada perlombaan yang bersifat daring, itu istilahnya dalam jaringan, itu akan kita menginformasi mahasiswa supaya mahasiswa bisa ikut ke dalam ajang perlombaan tersebut gitu. Dan kita di tahun 2020 kita ada nama Disport Seni daring ya. Jadi Disport Seni itu kita ada 16 cabang Disport Seni. Itu kita melalui seleksi, tentunya seleksi secara daring juga. Nah, makanya saya selainnya melalui administrasi gitu, karena perlombaannya itu semua dari ada catur online, ada tarian, kemudian ada menyanyi, ada Mobile Legend Mas, Mobile Legend tahu ya? Kemudian ada tilawah, kemudian ada video, film pendek, kemudian ada MC. Itu ada 16 cabang yang kita ikutin. Dari 16 cabang kita 15 yang ikut, karena yang film pendek itu kita tidak ada. Nah, itu kita melalui daring. Daring itu bersifat mengirimkan produk ke pusat. Semuanya tarian divideokan, kirim pusat. Kemudian MC juga sama, MC divideokan, kirim pusat. Kemudian kayak TIK itu lomba informasi dan komunikasi gitu kan. Nah, itu dikirim, jadi masuk itu melalui produk produknya UT gitu. Kita kirim ke sana.
Kemudian setelah masuk ke ke final, maka mahasiswa tersebut datang ke UPJJ untuk melakukan Vkon. Nah, ada juga yang fully Vkon, fully daring, itu kayak tilawah. Oh, ada juga tilawah itu dan Mobile Legend. Dua-duanya masuk Mobile Legend juga. Iya, Mobile Legend kita. Mobile Legend kita kan Mobile Legend kita juara 3. Itu Mobile Legend yang game kan ya? Game, benar. Ada juga ya? Ada juga. Salah satunya teman mahasiswa di Brebes, namanya Mas Doni. Mas Doni itu salah satu peserta Mobile Legend. Nah, ini menang juara 3. Gininya saya sukanya anak-anak ini, mereka kompak. Yang satu dari Mas Doni dari mana? Brebes. Yang 2 dari Tegal. Yang 2 lagi dari Cilacap.